Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja coba tes beriklan ya. Kita coba ini untuk dasar-dasarnya aja ya, nanti untuk pengembangannya bisa nanti diulik ya, kayak gitu. Karena untuk strategi iklan MetaS ini banyak banget ya. Kita mungkin tiap orang punya strategi masing-masing lah kayak gitu. Oke, langsung aja nanti masuk ke adsmanager.facebook.com ya. Link di sini tulisan kayak gini. Terus di sini kalau kalian udah banyak beriklan itu nanti akan banyak kayak gini nih ya. Karena ini belum dipakai iklan, ini coba kita buat ya. Nah, create atau membuat di sini. Buat baru. Nah, buat baru ini nanti pilihnya ada auction atau reservation ya. Auction ini sama dengan lelang ya. Kalau bahasa Indonesia lelang. Nah, untuk berjualan tergantung ya targetnya apa. Kalau misalkan targetnya buat branding doang, pilihnya awareness nih ya. Awareness, traffic bisa ya. Makanya ini untuk reservation atau lebih ke branding atau pengen FYP, misalkan pilihnya reservation, biasanya yang muncul cuma dua, awareness sama traffic doang. Awareness sama engagement doang. Nah, ini untuk penjualan atau auction, pilihnya yang lelang ya. Pilih lelang. Nah, ini pilih bisa sales atau information ya. Atau bisa juga traffic juga bisa ya. Traffic ini biar masuk ke WhatsApp misalkan kayak gitu bisa ya. Kalau sales biasanya udah ada website ya, udah ada website. Nanti karena nanti ada pixel juga ya, nanti ada rekam pixel. Kalau WhatsApp ada pixelnya ada, cuman pixelnya itu pixel dari website WhatsAppnya sendiri, karena tiap website biasanya ada pixelnya. Misalkan kita mau ke marketplace juga kayak Shopee, itu dia tuh punya pixel ya, punya pixel juga. Bedanya apa? Kalau kita misalkan pakai pixel kita sendiri, kita bisa analisa dan datanya lebih enak sebenarnya kalau kita punya website ya. Tapi karena ini belum ada website di akun ini, jadi coba kita pilihnya yang penjualan, tapi nanti nggak websitenya ngikut yang WhatsApp ya, milik WhatsApp ya gitu. Jadi ketika masuk ke WhatsApp, jadi WhatsApp yang ngerekam pixelnya. Kita nggak bisa banyak analisa ya, karena nggak bisa banyak baca datanya. Beda sama pixelnya, misalkan pakai pixel sendiri ya. Oke, kita pilih di sini. Oke. Nah, di sini ada campaign, ada adset, sama ada iklan ya. Ada ads ya. Kalau untuk campaignnya bebas lah, ditulisnya bebas ya ini namanya. Pastikan, nggak harus dipastikan sih, maksudnya bebas. Kita kalau pengen lebih mudah biar gampang buat namanya, kalau bisa jangan terlalu aneh atau yang gampang diingat aja. Misalkan kita mau iklan apa, misalkan yang mau iklan properti ya tulis aja properti, misalkan tanggal berapa ini ya, tanggal 29, biar gampang doang buat analisanya kayak gitu. Nah, di sini nanti pilih yang option, pilihnya sales ya, sales atau conversion ya, atau penjualan ya. Nih, di sini kalau kita misalkan salah tadi di awal pilih, masih bisa dibenerin di sini ya, selama belum dipublish ya. Kalau dipublish sudah nggak bisa. Nah, pilih yang sales. Ya, terus kita maunya apa? Nah, untuk budgetnya bebas ya. Ini bisa campaign, budget per campaign. Per campaign tuh per ini nih. Ini satu campaign, satu adset, sama satu ads ya. Kalau misalkan kita pengen beberapa adset juga bisa ya. Misalkan satu campaign beberapa adset. Misalkan anggarannya 100.000 buat 2 adset bisa, buat 3 adset, buat 4 adset bisa ya. Kalau bedanya apa? Kalau misalkan pilihnya anggaran kampanye, berarti yang 100.000 itu akan otomatis kebagi ke sini tanpa ada minima. Jadi mereka masing-masing ya tergantung itu 100.000 itu habis ke mana yang trafficnya paling bagus ya. Beda sama misalkan anggaran set iklan. Anggaran set iklan
ini per ad set jadinya jatuhnya. Misalkan ini ada kita budget 100.000, ini 25 kita batasin, berarti ya kebagi 25 gitu. Beda sama anggaran kampanye. Kalau anggaran kampanye kita pilihnya itu misalkan kita punya banyak ad set, itu dia akan memilih otomatis direkomendasikan sama si metanya kayak gitu. Anggaran mana yang paling besar. Nah, kita coba anggarannya bebas ya, anggarannya per harian berapa. Minimalnya kalau nggak salah 25.000 deh. Kalau conversion 25.000 ya. Kalau conversion biasanya 32 ribuan ya. Kalau 25.000 biasanya nanti ketika kita masuk itu ada notif lah ya, ada warning kayak gitu bahwa iklan terlalu kecil kayak gitu. Tapi ini budget minimalnya ya 25.000 bisa ya. Kalau misalkan lebih kecil, kalau nggak salah nggak bisa. Oh masih bisa sih guys ya, masih bisa, bebas ya. Jadi untuk campaign per harinya berapa bebas. Nah untuk campaign atau budget per harinya bebas ya, bisa berapa aja ya. Ini coba kita taruh 25.000 deh. Biasanya rekomendasi awal 200.000. Nah kita budgetin per harinya 25.000. Nah oke. Oke jadi gitu ya. Ini pilihnya sales ya. Nah, auction ini pilihnya auction lelang ya, karena targetnya mau konversi. Ini mau iklan katalog advantage boleh ya. Advantage itu berarti ada rekomendasi nanti dari si metanya. Dan kampanyenya 25.000 per hari ya, bebas ya. Kalau mau 1 juta juga bisa, bebas ya, tergantung kitanya aja. Karena ini cuma satu doang sih campaignnya, satu campaign, satu adset, satu iklan, satu ads. Jadi gitu aja untuk di awalnya. Jadi berikutnya kita masuk ke adset. Nah untuk kunci iklannya sebetulnya di sini ya. Untuk meta itu sebetulnya kuncinya di sini. Kuncinya itu di sini. Kita banyak nguliknya di sini. Ya untuk pada video ini kita nggak akan banyak ngulik. Kita coba dasar-dasarnya aja ya. Nah conversion, terus ini nanti mau kemana di sini. Misalkan mau ke website, kalau udah ada pixelnya pilih website. Kalau misalkan mau ke Instagram atau ke pesan atau ke WhatsApp, pilihnya yang ini ya. Tujuannya adalah message destination. Kalau tujuannya mau telepon bisa ya. Nah ini bahannya mau pilihnya the page will represent your business ya. Yang mau nanti ditampilin pakai halaman apa ya. Makanya di sini siapin halamannya nih. Ini saya udah nyiapin halamannya, pakainya yang aja properti. Nah nanti message destinationnya mau kemana. Ini harusnya udah ada WhatsAppnya, cuman kayaknya masih baru jadi belum ke-detect ya kayak gitu. Ini buat nyoba dong ya. Kita pilih aja ke ini nih. Ini berarti nanti masuknya ke pesan ya, pesan metanya ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini nanti banyak kuliknya di sini ya. Saya banyak kuliknya di sini. Bebas ya. Kalian banyak improve-nya di sini nanti. Kunci-kuncinya tuh di sini ya. Nah ini mau pakai audiens tersimpan atau pakai yang advantage bisa ya. Kita pakai yang ini lah. Kita coba setting ya. Nah lokasinya tergantung ya, bebas ya. Lokasinya tergantung dari produk yang nanti kalian akan pasarkan ya. Misalkan kalian memasarkan rumah, misalkan daerah Bogor, nanti cari aja yang kira-kira orang bakal beli rumah daerah Bogor tuh orang mana aja. Misalkan orang-orang Jakarta, orang Bogor sendiri, atau orang Jabodetabek lah, yang sekitaran situ ya. Biar apa? Biar iklannya nggak kebuang sia-sia. Kalau misalkan targetingnya seluruh Indonesia, nanti Meta akan menarikkan mungkin ke daerah Papua yang kemungkinan itu sangat kecil untuk membeli produk yang kita pasarkan kayak gitu. Oke lanjut ya, nanti disesuaikan aja ya. Ini
Saya nggak akan setting lebih dalam ya, karena cuma buat sampel doang. Nah, tampilkan lebih banyak kontrol bisa. Nanti di sini usianya nanti diatur ya. Kira-kira orang yang mau beli rumah itu usianya berapa tahun sih? Ya, misalkan yang kira-kira usia mapan usia 30 sampai 56 atau 55 ya. Biasanya kayak gitu, bebas ya. Atau misalkan buat pasangan-pasangan muda kayak gitu ya. Intinya nanti di sini lebih ke logika kita aja sih ya, tentang produk yang kita pasarkan, dan pastikan nanti di riset dulu ya kayak gitu. Bahasa Indonesia ya. Terus nah di sini bisa dipilih juga nanti tampilkan lebih banyak pengaturannya ya. Nah, di sini kita bisa sampai menentukan perangkat apa nanti yang orang nanti yang terjangkau tuh pakai perangkat apa sih ya. Sarankan sih semua ya perangkat, cuman biasanya kalau misalkan untuk kita targetnya misalkan untuk yang biasa belanja orang kan biasanya yang pakai handphone ya, yang lagi scroll kayak gitu ya. Bisa nanti dihapus aja biar nggak kebuang, maksudnya iklan kita tuh biar nggak sayang, biar nggak mentargetkan orang yang salah kayak gitu. Pilih aja misalkan seluler lah, banyaknya seluler ya, atau handphone ya. Ini di checklist untuk ininya. Nah, sampai kita bisa menargetkan juga. Nah, platformnya nanti bisa dipilih aja. Kalau misalkan kita udah ada Instagram, Thread, terus Facebook ya, nanti bisa dipilih aja. Ini kan Threadnya belum ada, jadi nggak muncul dia. Kalau kita udah di di bisnis manajernya udah dimasukin, nanti akan muncul di sini. Nah, kontrol penempatan yang disertakan boleh kita misalkan mau di mana aja. Nah, sampai sedetail ini ya. Mau misalkan di Instagramnya mau di feeds doang ya, atau mau dihilangin feednya misalkan enak ini ngabisin ini misalkan ngabisin apa anggaran, bisa nanti dihapus, nanti disesuaikan aja ya. Plan yang mau dilewatin apa bisa ya, nanti dipilih aja. Ini masih bisa dikulik-kulik ya, improve ya di tempatnya. Terus minatnya juga ada ya, nanti minatnya mau misalkan kita jual produknya produk laki-laki, nah pasti kan nanti jenis kelaminnya laki-laki ya, nanti bisa diatur ya, bisa di setting juga jenis kelaminnya yang laki-laki misalkan kayak gitu ya. Kalau baru beli iklan ini pilihannya nggak begitu banyak ya. Ada beberapa fitur mungkin yang masih kosong kayak gitu. Nah ini untuk custom audience-nya ini kosongkan dulu aja ya untuk awal beriklan sih. Age-nya nanti umurnya usianya bisa dipilih ya sesuai dengan produk yang nanti kita jual ya. Kayak yang tadi diinfokan, kalau misalkan jual rumah biasanya usia 30 sampai usia mapan lah kayak gitu ya. Usia mapan lah. Misalkan 30 sampai biar nggak kebuang sia-sia untuk budget iklannya ya. Usia misalkan jadi dia otomatis nanti Meta itu akan menargetkan orang-orang sesuai dengan yang kita rekomendasikan kayak gitu. Misalkan targetnya ke usia 60-an lah, usia pensiun ya, usia mapan lah kayak gitu. Kita bisa untuk rumah sendiri kan biasanya gender ya, mau laki-laki mau perempuan butuh yang namanya rumah ya. Jadi laki-laki perempuannya jenis kelaminnya bisa dipilih ya kayak gitu, atau dua-duanya ya kayak gitu. Misalnya produk perempuan pilihnya perempuan, produk laki-laki pilih laki-laki kayak gitu. Terus di sini nih nanti bisa
tentuin ya, untuk minatnya atau kebiasaannya. Misalkan produknya susu anak, misalkan susu bayi. Nah, targetnya adalah biasanya perempuan, karena ibu-ibu biasanya ya. Terus di sininya targetin misalkan untuk biasa perempuan atau apa, biasanya yang udah punya udah punya pasangan, misalkan parenting kayak gitu ya. Kayak gitulah, working parent, children and parenting kayak gitu misalkan ya. Terus misalkan apalagi tuh ya, pokoknya nanti diisi aja. Misalkan produknya rumah, berarti nanti isi properti kayak gitu ya. Atau misalkan orang-orang yang biasa berhubungan dengan material kayak gitu ya, atau bisnis tentang perumahan kayak gitu. Nanti bisa disesuaikan. Oke, setelah ini nanti mengisi di sini, ya pokoknya nanti kuncinya sih di sini ya. Kalau menurut saya, kuncinya itu di adset, terus di iklan juga sebenarnya penting. Nah, nanti untuk konten di iklan, di ads ya. Nah, di adset ini maksudnya lebih ke targeting tujuannya, itu bisa diolah sendiri ya kayak gitu ya, sesuai dengan target masing-masing. Nah, untuk iklannya di sini lebih kepada kontennya. Nah, ini konten juga penting ya. Konten juga penting. Nah, nanti bisa diisi aja. Nah, ini nanti Instagramnya, kalau udah ada Instagramnya dipilih, dimasukin ya. Atau tweetnya kayak gitu ya, tergantung. Sesuaikan aja. Nah, ini pakainya nanti masuknya nanti dia ke page ya, atau ke halaman. Yang ditampilkan di awalnya itu halamannya ya. Nanti ketika beriklan, orang yang ditampilkan di awal adalah halamannya. Nah, nanti untuk masuknya mau kemana, misalkan mau ke WhatsApp, mau ke website ya, itu nanti tergantung kita pilihnya. Nah, ini mau pilih yang mana bebas ya. Setupnya mau pilih yang mana bebas ya. Misalkan mau create ad, atau misalkan yang udah ada hasil postingan, bisa pilih. Misalkan kita mau use existing post, atau yang memang udah pernah kita posting ya, bisa. Nanti untuk bahan apanya, bahan kontennya. Nah, di sini nanti bisa select post atau create post ya. Nah, untuk trackingnya, websitenya bisa pakai website kalau mau trackingnya. Nah, nanti tujuannya nanti dimasukin aja ya. Tujuannya mau kemana, ini opsional sih ya, itu tujuannya. Yang pasti nanti di sini bisa dicek-cek kalau memang udah terisi semua. Nah, misalkan ya ini yang kita isi lagi, select post untuk konten nanti yang nanti ditampilkan ya. Kayak gini deh, misalkan ya, pilih aja salah satu. Select post itu berarti yang memang udah pernah kita posting ya. Kalau create post berarti nanti kita bikin baru. Tapi yang nanti ditampilkan adalah di page-nya ya, atau di halamannya. Pastikan halamannya kalau untuk berbisnis itu dirapiin dulu ya, data-datanya, biar apa, biar kepercayaan orang yang lihat itu lebih bagus gitu, lebih tinggi lah tingkat kepercayaannya. Nah, nanti di sini bisa dipilih aja. Ini kita ambil yang memang udah ada ngepostingnya ya. Tuh, kita cantik sarua kayak gitu ya. Udah muncul nanti. Ini nomor teleponnya sebenarnya tadi udah saya masukin, cuman kayaknya masih baru ya, jadi belum terbaca lah. Jadi saya harus nunggu dulu. Baru banget soalnya di sini. Nah, kayak gitu ya. Nanti bisa diedit ya. Nanti yang muncul di sini nih kalau mau ditinjau dulu. Kayak gini nanti muncul. Ya, nanti bisa berapa rekomendasi bisa dibaca-baca. Nah, kalau udah nanti bisa di publish.
dan pastikan untuk pembayarannya udah diatur ya, pakai debit atau via transfer kayak gitu. Biasanya kalau baru awal iklan harus masukin kartu kredit atau debit ya, Visa. Kalau dulu pakai Visa, sekarang udah bisa ya pakai yang lain. Oke, gitu aja ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain boleh nanti ditanyakan ya di kolom komentar. Ini untuk dasar-dasarnya. Nanti bisa diedit-edit, ditambah-tambah, nanti di-improve aja ya. Bisa di-improve sendiri sebelum di-publish kayak gitu. Oke. Demikian aja untuk iklan di Meta X. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.